أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa'akmilul iddata salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Saudaraku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dewasa ini kita menemukan dua metode penentuan awal bulan Hijriyah. Ada ru'yah dan ada hisab. Apa dua metode ini? Secara garis besar, hisab adalah perhitungan secara matematis, astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan. Sedangkan ru'yah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima', atau bahasa lainnya adalah konjungsi. Ru'yat dapat dilihat dengan mata telanjang, atau kalau masa sekarang bisa dilihat dengan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila hilal terlihat, maka waktu petang atau maghrib waktu setempat telah memasuki bulan baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan kalender tergantung pada penampakan atau visibilitas bulan. Karena itu tidak heran jika satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 atau 30 hari. Dan tidak tetap, kadang Syawal tahun ini 29, bisa jadi tahun berikutnya 30 hari. Tidak seperti penanggalan Masehi yang Januarinya pasti 31 hari dan penambahan 1 hari di bulan Februari tiap 4 tahun sekali. Dan ini memang kesepakatan, sudah menjadi kesepakatan internasional. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan, Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan Allah juga yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kita semuanya mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 5. Jadi dalam ayat ini jelaslah bahwa matahari dan bulan diciptakan salah satu hikmahnya sebagai alat ukur perhitungan hari, bulan, dan tahun. Dan pergerakannya ini sifatnya tetap, karena Allah sudah mengatur orbitnya. Besarnya masalah waktu ini sejak dulu kala lahirlah para astronomi muslim ternama. Mereka seperti Al-Buduni, Ibnu Tariq, Al-Khwarizmi, Al-Batani, dan Habash. Jadi ini adalah menjadi perhatian yang sangat jauh dan ulama-ulama terdahulu juga sudah
memberikan perhatian lebih terhadap masalah waktu ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai macam software yang praktis juga telah ada. Hisab seringkali digunakan sebelum ru'yah dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan ijtima terjadi. Apa itu ijtima? Yakni saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau sering disebut juga dengan konjungsi geosentris. Ijtima ini terjadi 29,531 hari sekali atau disebut pula satu periode. Setelah ijtima inilah baru aktivitas ru'yah dilakukan. Apabila hilal terlihat, maka pada petang maghrib waktu setempat telah memasuki tanggal 1. Namun tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtima dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah hilal mustahil terlihat karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit di sekitarnya. Dengan mata telanjang, sebenarnya hilal dapat terlihat jika minimal jarak sudut antara bulan dan matahari sebesar 7 derajat. Untuk itu, MABIMS, Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menetapkan imkanur ru'yah sebagai jalan tengah. Apa itu imkanur ru'yah? Adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Jadi imkanur ru'yah ini memiliki 3 kemungkinan kondisi. Yang pertama adalah jika ketinggian hilal kurang dari 0 derajat, ya, maka sudah dipastikan hilal tidak mungkin dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Maka ini dilihat dari apa? Dari hisab. Maka metode ru'yah dan hisab dalam hal ini sepakat, ya, maka tidak akan terjadi bulan baru. Yang kedua adalah ketinggian hilal lebih dari 2 derajat. Kemungkinan besar hilal dapat dilihat pada ketinggian ini, ya, dengan menggunakan alat bantu. Pelaksanakan ru'yat kemungkinan besar akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal sehingga awal bulan baru telah masuk malam itu. Lah, metode ru'yat dan hisab pun sepakat dalam kondisi ini. Lah, yang ketiga inilah ketinggian hilal antara 0 derajat sampai 2 derajat. Jadi kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara ru'yah, baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat bantu. Tetapi secara metode hisab, hilal sudah di atas cakrawala. Ya, jadi jika ternyata hilal berhasil dilihat ketika ru'yah, maka bolehlah awal bulan telah masuk pada malam itu. Lah, dari inilah metode ru'yat dan hisab sepakat dalam kondisi ini. Tetapi jika tidak berhasil di ru'yah, maka hilal, ya, pada bulan itu hari digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga malam itu bulan masuk, belum masuk awal bulan baru. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, metodologi ru'yat dan hisab mengambil kesimpulan yang berbeda. Ya, jadi ini naik lagi, ya. MABIMS pada 8 Desember 2021, para menteri agama menyetujui kriteria baru. Tinggi bulan minimal 3 derajat, bukan lagi 2 derajat, dengan elongasi minimal 6,4 derajat. Jika kriteria ini diambil, saya berharap para ahli astronomi, ya, tentunya matematika, dapat lebih mengkaji dan memperdalam lagi kesesuaian munculnya hilal berdasarkan ru'yah dari bulan ke bulan, melihat dari tahun-tahun yang lalu, misalnya tahun 1 sampai kedua bulan Ramadan 29 hari, dan tahun keempat 30 hari. Misalnya seperti dalam kalender Masehi, Februari 28 hari,
dan di tahun Kawisat 29 hari. Jadi jelaslah bulan akan tunduk pada sunnatullah dan bergerak di garis edarnya. Ya, hanya saja kita belum menemukan caranya. Maka butuh perhitungan lagi, dan mudah-mudahan dengan ijtihad baru ini kita bisa menemukan kesesuaian antara ru'yat dan hilal, ya ru'yatul hilal, dan dengan pendekatan metodologi hisab. Karena bagaimanapun zaman telah bertambah maju dan pengetahuan manusia juga akan bertambah maju. Mudah-mudahan Allah menghendaki dan Allah meridhai sehingga kita senantiasa bersatu padu dalam penentuan awal Hijriah. Mudah-mudahan Allah ridha dan mudah-mudahan kita semuanya ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.